Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas 2C, akan memperagakan praktek sistem pemeriksaan sistem perkemihan. Jadi langkah pertama itu mempersiapkan alat-alat. Alat-alatnya itu ada jam, sphygmomanometer dan manset, 2 penggaris, dan midline. Langkah pertama itu kita dekatkan alat-alat, terus kita cuci tangan 6 langkah. Terus kita memperkenalkan diri kepada pasien dan pastikan pasien itu benar-benar yang akan kita lakukan pemeriksaan dengan cara menanyakan nama dan tanggal lahir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farhan yang menjaga Bapak dari pagi ini sampai siang. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Apakah benar dengan Bapak Iip? Ya, Coba sebutkan nama dan tanggal lahir. 16 Agustus 1993. Baiklah. Terus selanjutnya jelaskan kepada pasien akan tindakan yang akan kita lakukan dan berikan kesempatan pada pasien untuk bertanya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik Pak, yang dimana saya akan memeriksa bagian Bapak dari mulai rambut, mata, mulut, leher, dada, perut, dan kaki. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Terus langkah selanjutnya itu kita mengukur TTP pasien. Berdasarkan tekanan darah Bapak itu rendah, 100/60 mmHg. Terus langkah selanjutnya itu mengukur suhu daripada pasien. Suhu Bapak tinggi, suhu Bapak 39,5. Terus selanjutnya kita mengukur frekuensi napas daripada pasien. Mengukur frekuensi napas itu 1 menit. Ketika sudah 1 menit, Bapak napasnya itu 36 per menit. Selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan pada rambut daripada pasien. Kita lihat rambutnya, terus kita lakukan pemeriksaan rambut. Apakah mengalami kelontokan? Tidak. Terus selanjutnya kita memeriksa mata. Kita lihat mata apakah stomatitis. Bisa buka mata Pak? Bisa. Terus kita lihat konjungtivanya. Apakah konjungtivanya pucat dengan cara menarik ke bawah? Tidak. Terus langkah selanjutnya itu kita memeriksa mulut daripada pasien. Apakah stomatitis atau bau uremik, serta tanyakan apakah ada rasa yang tidak enak ketika menelan atau rasa yang tidak enak ketika makan. Bisa dibuka mulutnya Pak. Terus kita cium apakah ada bau uremik. Apakah Bapak mengalami tidak enak ketika
selanjutnya kita tentukan pena jugularis, terus kita ukur menggunakan dua penggaris dengan sudut 45 derajat. Pak bisa miring ke kiri, Pak. Terus kita ukur dari pena jugularis ke penggaris itu 45 derajat. Terus setelah itu kita langsung ke dada. Kita periksa dada daripada pasien. Sebelumnya dada itu sudah termasuk ke dalam sistem pernapasan. Jadi kita skip aja. Kita langsung ke perut. Benar, Pak. Bisa dibuka, Pak. Bajunya, Pak. Terus kita lihat bentuk perut dari pasien. Terus kita dengar apakah ada suara wedging atau fluid daripada perut pasien. Tidak ada. Terus langkah selanjutnya itu ukur lingkar perut pasien menggunakan midline. Bapak bisa agak miring ke kanan, Pak. Miring ke kiri lagi, Pak. Terus kita ukur lingkar perut pasien untuk mengetahui ketika besok mengalami atau penumpukan cairan. Pasti lingkar perut pasien mulai membesar. Terus langkah selanjutnya itu kita meraba daripada perut pasien untuk mengetahui apakah adanya benjolan-benjolan di perut pasien. Bisa tarik nafas, Pak. Tidak ada. Jadi langkah selanjutnya juga itu kita mengetuk daripada abdomen pasien, terus tanyakan apakah ada kesakitan setelah saat kita mengetuk. Pak, kakinya boleh diceluk, Pak. Apakah mengalami sakit, Pak? Tidak. Terus kita juga memeriksa bagian ulnar daripada pasien. Apakah di bagian ular itu terdapat seperti balon? Terus kita ketuk. Biasanya kalau seperti balon itu ada yang suaranya redup dan tidak redup. Kita raba bagian ulnar pasien. Apakah seperti balon? Dan kita ketuk, biasanya itu berbunyi redup. Terus ketika dimiringkan, suara kanan yang tadinya redup itu berubah. Dan setelah itu, setelah kita pemeriksaan abdomen, terus kita periksa bagian belakang daripada abdomen dengan cara mengetuk menggunakan unar. Bisa duduk sebentar, Pak. Kita ketuk. Apakah ada sakit, Pak? Tidak. Dan sebelahnya, apakah ada sakit? Tidak. Terus setelah itu kita periksa pada bagian kaki pasien yang mengalami pembengkakan. Kita tekan dan kita lihat berapa detikkah kulit atau bagian daripada kaki pasien kembali ke semula. Nah, setelah itu kita kasih tahu pada pasien kemajuan daripada kesembuhannya serta kita jelaskan pemeriksaan yang kita lakukan. Baiklah, Pak,
eh, tindakan telah selesai dilaksanakan, kaki Bapak masih sedikit bengkak, terus rambut Bapak tidak mengalami kelontokan, serta perut Bapak juga tidak mengalami kesakitan. Sebelumnya Bapak ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini saya harus ngapain lagi dok? Jadi Bapak setelah ini harus istirahat, harus terus mengikuti apa yang dianjurkan oleh perawat dan dokter. Bapak juga harus banyak istirahat agar nanti kesembuhan kaki Bapak cepat. Dan setelah itu kita tanyakan juga kepada pasien mengenai kulit daripada pasien. Sebelumnya Pak, kulit Bapak ada yang mengalami gatal? Enggak. Baiklah. Setelah itu kita sebagai perawat kembali ke tempat perawat dan mengucapkan salam kepada pasien. Baiklah Pak, tindakan telah selesai laksanakan. Saya perawat Farhan kembali ke ruangan. Jika Bapak ada apa-apa, Bapak bisa tekan bel atau bisa manggil saya. Nanti saya akan langsung ke sini. Baiklah Pak, saya pamit.